Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani ikut berbicara terkait naturalisasi di sepak bola. Ahmad Dhani mengusulkan naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mengungkapkan usulan uniknya terkait naturalisasi pemain sepak bola. Dhani merasa pemain dengan paras bule, pirang, mata biru kurang enak dilihat sebagai pemain timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Dhani juga menyarankan PSSI menarik pemain hebat yang berusia 40 tahun ke atas untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Belakangan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan secara tegas mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Dhani tersebut. Komnas Perempuan menilai pernyataan tersebut mengandung seksisme, rasisme, serta merendahkan martabat perempuan Indonesia. Sebuah pesawat Airbus mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sabtu siang. Pengelola Bandara Ngurah Rai menjelaskan bahwa pesawat Airbus dari BNT Sumbawa Barat mengalami kendala teknis saat melakukan pendaratan. 7 orang penumpang telah dievakuasi dan tidak mengalami cedera serius. Akibat kendala tersebut, pesawat sempat berada di runway selama 2 jam. Untuk alasan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan, runway tidak dapat digunakan untuk lepas landas. Akibat peristiwa ini terdapat 10 penerbangan keberangkatan terdampak penundaan, yakni 5 penerbangan domestik dan 5 internasional. 21 penerbangan kedatangan yang terdampak terdiri dari 9 penerbangan domestik dan 12 internasional. Bahwa pesawat Airbus mengalami kendala teknis pada saat landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.26 WITA local time. Nah, di mana pesawat Airbus ini dari Sumbawa ini mengangkut 7 penumpang, sudah kita evakuasi dan tidak mengalami cedera. Nah, namun demikian karena pesawat masih posisi dalam runway, sehingga kita melakukan penutupan runway untuk bisa kita mengevakuasi pesawat kembali ke apron dan juga memastikan kembali pada saat evakuasi ini memastikan kembali tidak ada objek asing di runway, sehingga kita benar-benar memastikan kembali keselamatan dan keamanan. Terdapat 3 penerbangan kedatangan yang kembali ke bandara asal, yakni Bandara Lombok, Jakarta, dan Singapura. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Sukabumi, Jawa Barat tidak hanya mengakibatkan banjir dan longsor, namun juga membuat jembatan Cidadapam ambles sedalam 5 meter. Akibatnya arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ratu terputus, tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah.
Jembatan Cidadap yang berada di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, ambles sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 8 meter ini terputus sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Padahal jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk bisa beraktivitas dan juga perekonomian serta pendidikan. Karena tidak ada jalan alternatif yang lebih dekat, para pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang terpaksa diangkat oleh anggota TNI Polri dan warga sekitar. Akibat dari terputusnya jalur di jembatan ini, jembatan Cidadap, rekayasa yang kita laksanakan yaitu kendaraan yang mengarah dari Kiara 2 mau menuju Sukabumi, ya kita arahkan menuju Nyalindung lewat Baros dan Cisaat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas sedalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini, pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pasca banjir yang merendam hingga 4 meter di Komplek Perumahan Villa Nusa Indah 2 Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyisakan endapan lumpur hingga setebal 50 cm. Selain lumpur, tumpukan sampah juga masih memenuhi komplek perumahan. Banjir yang menerjang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berangsur surut. Namun permasalahan baru muncul lantaran banjir membawa endapan lumpur dan sampah setinggi 50 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah akibat banjir setinggi 4 meter lebih. Banjir kali ini bahkan lebih parah dibanding tahun 2020 lalu. Ya bisa dilihat ya sekarang ya begini, lumpuran masih ada gitu kan, tinggal ya alhamdulillah kemarin udah dibongkar, lumpur udah keluar, tinggal sekarang ini Pak, barang-barang yang kita bersihin. Cuma memang yang paling utama harusnya jalan Pak, jadi ini kan banyak banyak lumpur ya, nah gorong-gorongnya pada mampet semua, ya apalagi ya ini, bantuan kayak ini sih, kayak mungkin alat berat supaya ini kan sampah-sampah masih banyak ya, sampah-sampah, terus lumpur, sedot-sedot lumpur gitu kan. Ya itu sih yang paling urgent saat ini sih. Selain membutuhkan air bersih dan alat berat, warga juga masih membutuhkan bantuan logistik hingga obat-obatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara itu, tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai dibersihkan. TNI Angkatan Darat juga mulai memperbaiki jembatan yang ambles. Dengan menggunakan alat berat eskavator, petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi membersihkan tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Tumpukan sampah yang mencapai 30 hingga 40 kubik ini terbawa arus banjir yang terdiri dari limbah rumah tangga, kayu, serta perkakas rumah tangga. Sampah ini menumpuk di bawah kolong jembatan Kemang Pratama. Sampah-sampah ini langsung dimasukkan ke truk dan dibuang ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Pengerukan sampah dari kolong jembatan Kemang Pratama ini ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Ini sudah kira-kira 4 mobil yang sudah melintas ya, Pak? Dan dibuang langsung ke TPA Bantar Gebang. Oh, langsung ke TPA Bantar Gebang. Pak, kalau untuk jumlah sampah sendiri yang tersangkut ini berapa Pak kira-kira? Ya, kalau volume sampah ini mungkin diperkirakan lebih dari sekitar 30 atau ya 40 kubik lah. Selain itu, TNI Angkatan Darat mengerahkan 2 alat berat guna melakukan perbaikan jembatan Kemang yang amblas. Alat berat digunakan untuk menurunkan rangka beton yang nantinya digunakan sebagai rangka jembatan. Banjir besar yang mengepung wilayah Kota Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025 lalu tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tapi juga merusak sejumlah fasilitas umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan untuk membangun kolam penampungan air. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir di wilayah Karawang, kami sudah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di sana. Rudi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi dan kondisi banjir Karawang saat ini? Apakah masih terus menggenangi rumah warga? Ya, Camar dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini banjir masih melanda di 2 dusun yang berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Yaitu yang pertama yaitu yang pertama yaitu Dusun Pengasinan dan yang kedua yaitu Dusun Kampek, di mana dari 2 dusun tersebut ada 220 rumah yang saat ini masih terendam banjir. Ya pemirsa, dapat kami informasikan juga dari jumlah 220 rumah yang terendam banjir itu yang terdampak itu ada sekitar 700 jiwa, di mana ada kurang lebih yaitu 260 kakak. Sementara ini jumlah para pengungsi itu sendiri masih mereka mengungsi ada di beberapa tempat, diantaranya yaitu di kantor Desa Karangligar yaitu berjumlah sekitar 75 jiwa, dan kemudian juga di rumah warga yang mereka di pinggiran di jalan utama yaitu sebanyak 150 jiwa, kemudian juga di rumah-rumah warga itu sekitar 60 jiwa. Ya, Camar dan pemirsa, yang kami informasikan bahwa untuk banjir sampai saat ini yaitu masih setinggi paling tinggi yaitu sekitar 2 meter kurang lebih. Dan untuk di jalan dari depan saya ini juga masih direndam banjir. Adapun akses jalan sampai saat ini masih terendam banjir antara variasi yang Baik Rudi, Anda bisa arah kamera Anda untuk memperlihatkan situasi dan kondisi di sekitar Anda seperti apa dan banjirnya setinggi apa? Ya, Camar, ini situasi terkini
seperti inilah kondisi pada hari Sabtu ya. Ini kondisinya masih cukup tinggi. Ini ada beberapa rumah di sini, sekitar ada 140 rumah di Kampek sendiri. Dan kami informasikan bahwa di Karawang sendiri sejak pukul 15.00 itu sempat diguyur hujan sampai saat ini, Camar. Kondisinya saat ini lumayan agak rintik-rintik. Kalau tadi hujan cukup besar. Dikhawatirkan dampak dari hujan ini juga akan berdampak nanti debit volume air juga akan terus kembali meningkat. Dan saat ini di lokasi banjir di kampung Dusun Kampek ini, warga yang sebentar lagi ini menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan, warga udah banyak yang persiapan. Dan ini bisa dilihat banyak warga yang hilir mudik untuk mempersiapkan mereka untuk berbuka puasa. Dan ini sejak pagi dan sore ini memang banyak warga yang hilir mudik. Mereka ini ingin melihat sejauh mana rumah-rumah mereka, apakah mereka bisa mengambil barang-barang yang bisa diselamatkan. Dan begitu juga untuk persiapan mereka untuk pengungsian di malam ini, karena untuk para pengungsi yang berada di Dusun Kampek ini, mereka masih tetap bertahan di lokasi pengungsian, Camar. Baik, Rudi, bisa Anda jelaskan sekali lagi ada berapa desa yang tergenang dan saat ini tepatnya Anda sedang berada di desa mana, Rudi? Ya, baik, Camar. Saat ini saya berada di desa Kalangligar dan ini merupakan dusun Kampek, di mana Dusun Kampek ini cukup yang paling terparah karena Dusun Kampek ini merupakan dusun kultur tanahnya yang memang cukup masih rendah, sehingga banjir untuk surut itu memakan waktu yang cukup lama. Ya, begitu juga untuk di lokasi Kalangligar ada beberapa seperti di sebelahnya itu di Dusun Pengasinan ada 40 rumah yang masih terendam banjir, sehingga banyak warga juga yang masih kesulitan karena ada beberapa perahu yang belum bisa berada. Seperti di tempat saya ini ada perahu yang dipersiapkan. Nah, ini bisa digambarkan ada, ini pulang kerja ya, Mbak? Oh, dari mahasiswa mana? Oh, ini mau ngapain? Oh, pengobatan. Ya, baik, mangga. Ya, ini sejumlah mahasiswa sedang melakukan untuk kunjungan. Mereka akan membantu para korban banjir yang terdampak di Dusun Kampek, di mana memang Dusun Kampek sendiri memang menjadi perhatian, dan sampai saat ini sejumlah bantuan sejak kemarin sudah mulai berdatangan, dan ini salah satunya mahasiswa yang mereka menginginkan tempat lokasi yang ingin nantinya memberikan bantuan baik pengobatan maupun makanan. Ya, Rudi, terima kasih atas informasinya. Kita berharap bahwasanya bantuan ini bisa segera diberikan kepada masyarakat di sana. Selamat bertugas kembali dan juga tetap berhati-hati, Rudi. Pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering, Pak. Terima kasih Anda masih di Anyus Sore bersama saya Camar Haenda. Kementerian Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran.
Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih ada saya berarti ya, Pak? Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, di awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Kebayoran Lama, harga bawang merah mengalami kenaikan hingga di angka Rp70.000 per kilogram. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga Rp60.000–Rp70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini udah mending agak turun ya. Untuk kenaikan harganya itu biasanya karena apa sih? Karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak langganan nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupas, nggak beli bawang ini, nggak boleh. Nggak ada katanya gitu. Nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya, tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga Rp75.000, saat ini naik hingga Rp110.000 per kilogram. Kelapa parut juga mengalami kenaikan, untuk harganya di rentang Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung dengan ukuran. Sedangkan untuk telur dan minyak masih di harga yang stabil dan belum menunjukkan akan ada kenaikan atau penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang. Harga cabai keriting, cabai rawit, dan juga bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Yogyakarta, pemirsa, faktor cuaca ini menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Mengeluh lah. Oh. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Oh, harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapan? Harapannya turun lagi. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Gitu. Karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya pilih saja nanti pastinya karena itu selesai. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil lagi sejumlah pengusaha nasional ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas strategi pengelolaan aset nasional yang turut dihadiri investor global Ray Dalio. Di Istana Kepresidenan, Presiden bersama Menteri dan para pengusaha menggelar pertemuan dengan investor global Ray Dalio guna membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi Indonesia. Presiden juga memaparkan seputar Badan Pengelolaan Investasi Danantara yang baru saja diresmikan Februari kemarin, serta membahas penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita akan bergerak dengan cepat, tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati. Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengundang 8 pengusaha nasional ke Istana membahas sejumlah program pemerintah, salah satunya Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain untuk memaksimalkan Danantara, pengusaha Tommy Winata yang memenuhi undangan kepresidenan Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa satu hal yang penting dalam diskusi adalah mengenai penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ciptakan lapangan pekerjaan. Ada kesepakatan nggak Pak? Tadi di dalam lebih bahas apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang jadi fokus utama ya? Iya, penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak tadi bilangnya ada jubir juga sih? Ada. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan
Juga supaya masyarakat lebih baik hidupnya, lebih makmur. Di bidang apa, Pak? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya, Pak? PHK ya, Pak? Ya, itu kita masuknya supaya ke depan PHK selesai. Ada disinggung soal ya. Danan Tara nggak, Pak? Tadi kan soal pembicara Danan Tara harus hebat, ya, maju. Ya. Thank you. Berarti ini pertemuan pengusaha juga dengan internasional ya? Kenapa? Kayak kemarin bertemu presiden, hari ini diundang lagi gitu. Kita salah satu yang diundang. Banyak kok, ada yang lain dari Kadin, Pak Arsyad, Pak Anin, Pak Khairul Tanjung, semua. Oke. Banyak, rame-rame semua. Pak Boy. Iya. Ini pembahasannya spesifiknya soal apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya, Pak. Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga, Pak. Izin Bapak. Terima kasih. Saya belum ditanya, Pak. Terima kasih. Pertemuan apa, Pak Aguan? Hah? Pertemuan. Undangan. Iya, undangan apa, Pak? Apa itu, Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga, Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG Banyak. atau Banyak. MBG salah satunya? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk. Oke, thank you. Jalan ke sini. Belum tahu. Kita diundang aja. Kita diundang. Kembali di Hanya Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, kalau biasanya kami mengajak Anda untuk berburu takjil, kali ini kita akan mencari makanan beratnya jelang buka puasa. Karena kita akan bergabung dengan rekan Yoel Yusfin yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Yoel, ada menu apa saja yang menjadi favorit warga untuk berbuka puasa di lokasi Anda sekarang? Baik, Aulia dan juga pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini memang kami berada di salah satu warung legendaris yang berada di Kota Makassar. Di motor di mana? Tepatnya kami berada di warung Sop Lidah. Dan kalau lihat saat ini memang ini detik-detik waktu berbuka puasa ini, sejumlah warga mulai berdatangan di warung Sop Lidah asli Lamuru ini untuk berburu. Maksud kami untuk mencari tempat untuk berbuka puasa bersama teman, keluarga dan juga sahabatnya. Dan saat ini kita lihat sendiri ini terlihat beberapa karyawan dari Sop Lidah asli Lamuru ini sedang mempersiapkan atau melayani pengunjung yang mulai memesan menu berbuka puasa. Dan kalau kita lihat ini sendiri ini, di lokasi ini para pekerja mulai sibuk memotong daging, utamanya lidah dari daging sapi yang menjadi menu khas andalan yang berada di warung Sop Lidah ini, Aulia. Dan kalau berdasarkan maksud kami, Sop Lidah ini sendiri Lamuru ini sudah berdiri sejak tahun 60-an dan masih berkibar, masih eksis maksud kami saat ini, dan banyak diminati oleh masyarakat Kota Makassar sendiri. Dan untuk selain Sop Lidah sendiri, di sini juga tersedia beberapa menu lainnya seperti ada lidah, ada pipi, ada daging, ada jantung, ada paru. Dan semua daging yang berada di lokasi ini sudah dimasak terlebih dahulu sebelum nantinya dihidangkan bagi pengunjung yang berada di warung Sop Lidah asli Lamuru yang berada di Jalan Rusa, Kota Makassar, Aulia. Dan kalau kita lihat ini sendiri, ini untuk kuah dari Sop Lidah sendiri ini berbeda dengan kuah coto dan palu basah pada umumnya yang kental dan berbagai warna. Dan untuk Sop Lidah sendiri memang kuahnya bening ya, maksud kami bening mengingat bumbunya terbuat dari rempah asli. Dan untuk mengetahui sendiri sudah berapa lama sih warung ini berdiri, kita sudah bersama kami Ibu Rina selaku pengelola dari warung Sop Lidah Lamuru ini. Selamat malam Ibu Rina. Malam. Bu, mau tanya sedikit Bu, ini Bu sudah kan berdiri sejak tahun 60-an, ini gimana adanya warung Sop Lidah di Lamuru ini? Ya alhamdulillah semuanya pada suka dan kuahnya beda daripada yang lain. Terus masyarakatnya terasa puas, pelayanannya juga. Artinya memang mereka suka dengan bumbu-bumbu yang rempah yang berada di Sop Lidah ini Bu ya. Itu bumbunya terbuat dari apa saja Bu yang diberikan? Masyarakat tuh sukanya itu bening, terus
rempah-rempahnya, ada merica, ada pala, cengkeh, sereh, begitu. Kalau untuk berbuka puasa sendiri ini di bulan puasa maksud kami ini gimana Bu? Sudah banyak Kak? Apa favoritnya Bu di lokasi ini? Favoritnya itu yang suka itu lidah, pipi, paru goreng. Terus perkadelnya itu utama. Telur juga ya. Iya, sudah tersedia di meja. Setiap hari berapa Bu yang porsi dihabiskan ini selama bulan puasa ini? Alhamdulillah porsinya sekitar 500 porsi, ya begitu. Baik, itu sedikit kami bincang kami sedikit dengan pemilik dari warung sop lidah ini. Dan untuk mengetahui rasanya sebentar kita akan mencicipi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Kita kembalikan dulu ke Aulia di studio. Baik, terima kasih Yoel. Pemirsa dan juga saya sudah lapar sekali melihat liputan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, berikutnya kita akan kembali ke Makassar dan mencoba bagaimana rasanya kenikmatan sop lidah Lamuru. Kita akan bergabung dengan rekan Yoel Yusfin yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Yoel, saya ingin tahu nih bagaimana rasanya sop lidah Lamuru tadi. Baik, Aulia dan juga pemirsa, memang sama juga saya Mbak ya. Saya juga mau coba rasanya gimana sih memang rasanya sop lidah ini ya, menjadi menu favorit masyarakat di Kota Makassar saat berbuka puasa. Langsung saja Aulia, kita langsung pesan dulu terlebih dahulu ya menunya, Pak. Nah di sini kita pesan dulu menu yang akan kita cicipi di berbuka puasa ini. Pak, saya pesan lidah ya, lidah sama hati sama pipi. Iya, lidah hati pipi. Dan Aulia dan juga pemirsa kita ketahui memang bersama di lokasi ini selain menjual lidah, ada di menu andalan juga tersedia ada pipi, ada paru, ada jantung. Dan semua rasanya itu lembut. Dan hari ini kita akan mencicipi dulu ya, gimana sih rasanya dari sop lidah ini. Dan memang salah satu menu ini menjadi menu andalan selain soto dan juga konro yang terkenal di Kota Makassar. Langsung saja Aulia ya, kita mencoba cicipi gimana rasanya dari menu sop lidah ini. Dan kalau kita lihat sendiri juga ini, sop lidah yang berada di mangkok ini kuahnya bening ya. Bening, dan seperti dengan yang soto dan juga konro maupun palu basah yang kuahnya itu memang kental. Nah, makasih banyak Mas. Nah, kita lihat sendiri nih. Nah, depan kita ini sudah ada, kita juga sudah mencoba. Kita lagi coba ini gimana sih rasanya dari sop lidah yang menjadi legendaris di Kota Makassar ini. Kuahnya dan rempah-rempahnya itu sangat ini ya. Coba kita lihat ini. Ya. Ini tuh kuahnya bening ya. Tapi daging ini kelihatan lembut juga. Kalau kita daging ini, hanya daging juga ini ada daun bawang, ada bawang goreng dan juga ada bawang putih yang berada di dalam sop kuah sop lidah ini kami. Dan tak hanya itu, selain sop lidah aja, sini juga di meja ini ada beberapa menu pelengkap lainnya ya. Ini di sini ada telur, ini ada telur bebek, ini ada telur bebek, ini ada cabai pedas. Sambal pedas ini kami bagi masyarakat pecinta pedas ini bisa menikmati dengan sop lidah kuah ini. Dan selain itu ini juga ada, maksud kami ini sudah ada tersedia bawang goreng tambahan, ada bawang tambahan juga, dan juga ini ada jeruk ya, jeruk nipis, dan ada juga nasi. Nah selain itu juga ini ada perkedel, maksud kami ada perkedel jagung yang tersedia di atas meja di warung sop lidah ini. Nah kita coba langsung saja ya. Saya pecinta pedas, jadi kita campurin dulu lombok pedasnya ini ya, mana sih rasanya ini pedasnya. Kita campur lomboknya dulu. Nah kalau kita lihat ini ada kuahnya, sambalnya ini sangat ini ya, pedas. Nah terus saya juga pecinta pedas, jadi saya ini tak lupa saya campur jeruk nipis ini sebagai pelengkapnya lagi biar makin nikmat sopnya. Ya ada kecap. Ya, kita juga saya campur sedikit kecap. Nah, kita coba gimana rasanya ini. Sebenarnya ini ya, tanya sih masyarakat ini nikmat sekali rasanya di sini. Memang terlihat sejak sore tadi warga itu ada antri di depan warung. Nah, kita lihat dulu ya, biasa dulu rasanya ya gimana. Memang nikmat ya. Rasanya benar-benar nikmat. Sambal yang saya campur itu pas rasanya dengan buahnya yang ada di sop lidah ini. Nah,
Nah, dari kedua ini rasanya. Ini ada apinya. Memang lembut ya. Lembut. Jangan tak salah. Warung makan seperti ini menjadi andalan masyarakat Kota Makassar. Cuma rasanya lembut. Baik, terima kasih, nikmat sekali kelihatannya ya Yoel Yusvin. Terima kasih atas laporannya. Saya dan pemirsa tidak sabar mencoba sop lidah lamuru. Selamat bertugas kembali dan selamat berbuka puasa. Di bulan suci Ramadan 2025 ini, Pasar Tanah Abang ramai digandrungi oleh pembeli. Omset para pedagang mengalami peningkatan, khususnya penjual kurma. Di bulan suci Ramadan tahun ini, pengunjung di Pasar Tanah Abang membludak. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran nanti, mulai dari buah kurma dan buah kismis. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset mereka naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Kalau dari perbandingannya dari tahun lalu ya, memang tahun ini menurun. Cuma dari bulan kemarin itu udah meningkat ya sekitar 2-3 kali lipat lah. Dari hari biasa ya, bulan-bulan biasa kayak gitu. Beragam jenis kurma impor yang laris diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol. Harga kurma dan kismis dijual beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, kelenteng tertua di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ikut bersuka cita. Jemaat kelenteng berdonasi dengan membagikan ribuan paket sembako untuk warga yang membutuhkan. Ada yang berbeda dengan suasana di halaman kelenteng Kuantimiau, Bangka Belitung di bulan Ramadan kali ini. Kelenteng tertua berusia lebih dari 200 tahun di Kota Pangkal Pinang ini membagikan 2.300 paket sembako berupa beras, minyak sayur, serta mie instan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan kepada masyarakat muslim maupun non-muslim agar dapat menjalankan ibadah Ramadan lebih khusyuk. Kegiatan sosial ini merupakan hasil donasi dari Jemaat Kelenteng Kuantimiau dan masyarakat Tionghoa yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Kan lebih mengurangi beban untuk belanja juga kan, ya kalau kan dapat rezeki kan nggak mungkin ditolak kan. Memandangkan suku agama, kami melihat semua saudara-saudara kita yang pantas untuk menerima, kita diskusikan uang tersebut melalui keputusan masing-masing. Bisa dapat sedikit meringankan beban-beban mereka, apalagi terutama kita lihat ini bulan suci Ramadan ya, mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini dapat sedikit mengurang beban mereka. Aksi sosial saat Ramadan ini menunjukkan semangat toleransi dan kepedulian antar umat beragama, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan ini, 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta setiap harinya. Tak tanggung-tanggung, pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian.
suasananya ramai, terus sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bubernya itu lebih kerasa gitu ya? Ya lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 box, jadi sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pucuk rotan atau pakat, makanan khas Tapanuli Selatan, menjadi salah satu menu berbuka puasa favorit warga Medan. Selain karena rasanya yang unik, pakat juga dipercaya bisa menambah nafsu makan. Makanan khas Padang Bola, Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni pucuk rotan atau pakat, menjadi salah satu menu makanan yang banyak dijual selama bulan Ramadan. Salah satunya di sepanjang Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Para pedagang ramai berjualan pakat sejak siang hari untuk menu berbuka puasa warga. Pucuk rotan selalu diburu warga Medan dan menjadi menu tambahan saat berbuka puasa karena rasanya yang unik dan dipercaya dapat menambah nafsu makan. Selama bulan Ramadan, pedagang mengaku penjualan pakat semakin meningkat dan bisa menjual hingga ratusan batang perharinya. Makanan tradisional Pak ya. Iya. Jadi mengenang masa lalu juga kan. Dulu kita ini jadi makanan daerah kan. Apalagi momennya pas puasa gitu kan. Jadi, biasanya udah kalau dalam puasa tuh mengenang itu makannya pakat. Pakat ya, Bang. Pakat ini khusus dia tiap hari sampai belum puasa khusus selera makan, Bang. Untuk selera makan. Khasiatnya ya, Bang ya. Bang, kalau satu hari itu Bang bisa berapa batang Abang habisin pakat ini, Bang? Kalau dia per harinya, kalau tanpa bulan puasa ya kan, kita habis dia 300 biji satu hari. Satu hari 300 batang ya? Sebagai menu pelengkap berbuka puasa, pakat bisa dinikmati langsung maupun dengan cocolan sambal dan pelengkap lain seperti ikan asap. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan 2025 ini, Pasar Tanah Abang ramai digandrungi oleh pembeli. Omset para pedagang mengalami peningkatan, khususnya penjual kurma. Di bulan suci Ramadan tahun ini, pengunjung di Pasar Tanah Abang membludak. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran nanti, mulai dari buah kurma dan buah kismis. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset mereka naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Kalau dari perbandingannya dari tahun lalu ya, memang tahun ini menurun. Cuma dari bulan kemarin itu udah meningkat ya sekitar 2-3 kali lipat lah. Dari hari biasa ya, bulan-bulan biasa kayak gitu. Beragam jenis kurma impor yang laris diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol. Harga kurma dan kismis dijual beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, kelenteng tertua di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ikut bersuka cita. Jemaat kelenteng berdonasi dengan membagikan ribuan paket sembako untuk warga yang membutuhkan.
Ada yang berbeda dengan suasana di halaman kelenteng Kuantimiau, Bangka Belitung di bulan Ramadan kali ini. Kelenteng tertua berusia lebih dari 200 tahun di kota Pangkal Pinang ini membagikan 2.300 paket sembako berupa beras, minyak sayur, serta mie instan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan kepada masyarakat muslim maupun non-muslim agar dapat menjalankan ibadah Ramadan lebih khusyuk. Kegiatan sosial ini merupakan hasil donasi dari Jemaat Kelenteng Kuantimiau dan masyarakat Tionghoa yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Kan lebih mengurangi beban untuk belanja juga kan, ya kita ambil, ya kan dapat rezeki kan nggak mungkin ditolak kan. Memandangkan suku agama, kami melihat semua saudara-saudara kita yang pantas untuk menerima, kita diskusikan impor tersebut melalui keputusan masing-masing. Bisa dapat sedikit meringankan beban-beban mereka, apalagi terutama kita lihat ini bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini dapat sedikit mengurang beban mereka. Aksi sosial saat Ramadan ini menunjukkan semangat toleransi dan kepedulian antar umat beragama, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan 2025 ini, Pasar Tanah Abang ramai digandrungi oleh pembeli. Omset para pedagang mengalami peningkatan, khususnya penjual kurma. Di bulan suci Ramadan tahun ini, pengunjung di Pasar Tanah Abang membludak. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran nanti, mulai dari buah kurma dan buah kismis. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset mereka naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Kalau dari tahun perbandingannya dari tahun lalu ya, memang tahun ini menurun. Cuma dari bulan kemarin itu udah meningkat ya sekitar 2-3 kali lipat lah. Dari hari biasa ya, bulan-bulan biasa kayak gitu. Beragam jenis kurma impor yang laris diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol. Harga kurma dan kismis dijual beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani ikut berbicara terkait naturalisasi di sepak bola. Ahmad Dhani mengusulkan naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mengungkapkan usulan uniknya terkait naturalisasi pemain sepak bola. Dhani merasa pemain dengan paras bule, pirang, mata biru kurang enak dilihat sebagai pemain timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Dhani juga menyarankan PSSI menarik pemain hebat yang berusia 40 tahun ke atas untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Belakangan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan secara tegas mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Dhani tersebut. Komnas Perempuan menilai pernyataan tersebut mengandung seksisme, rasisme, serta merendahkan martabat perempuan Indonesia.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka memastikan kualitas produk BBM Pertamina, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN meninjau secara langsung prosedur dan juga pengujian hingga distribusi produk Pertamina dari hulu ke hilir. Peninjauan dilakukan dengan pengecekan laboratorium uji angka oktan di Integrated Terminal Jakarta Pelumpang hingga pengujian kualitas sampel BBM di salah satu SPBU di Jakarta Timur. Peninjauan dilakukan secara langsung oleh Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok dan jajaran anggota BPKN serta Direksi Pertamina Patraniaga pada Jumat 7 Maret 2025. Guna memastikan kualitas produk BBM Pertamina konsisten dari hulu ke hilir, peninjauan kembali dengan pengecekan mesin uji oktan, yakni Cooperative Fuel Research Engine atau CFR di Laboratorium Riset Pertamina di Integrated Terminal Jakarta Pelumpang, Jakarta Timur. Pengecekan mesin CFR ini dilakukan untuk memastikan angka oktan atau RON produk BBM Pertamina sesuai dengan ketentuan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Pihak BPKN juga secara langsung meninjau kualitas produk BBM milik Pertamina di salah satu SPBU Pertamina Jakarta Timur dengan menguji kualitas density dan suhu dari sampel produk BBM yang dijual di SPBU ini. Jadi kami sudah mengecek dari hulunya kemarin tadi dan kita saksikan bersama bahwa masih sesuai dengan SOP semua, standar masih sesuai dari sisi kuantitas dan kualitas. Hari ini kita uji hari ini kita ingin melihat langsung dari hilirnya, langsung pada SPBU, sehingga kita tadi melihat bahwa satuan liter, pas satuan liter, dan kemudian dengan density dan kemudian dengan suhu dan sebagainya sesuai dengan standar yang ada di sana. Jadi kita bisa memastikan bahwa dari hulu ke hilir sampai pada SPBU produk Pertamina kita nyatakan bahwa tidak ada perubahan apapun. Nantinya pihak BPKN juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama memastikan agar konsumen mendapatkan produk BBM Pertamina sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah kembali memberikan layanan operasi katarak untuk warga Kebumen dan sekitarnya. Kegiatan tersebut sebagai komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan akses layanan kesehatan gratis. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Sari Abadi. Bapak berusia 50 tahun yang mengalami gangguan penglihatan akibat pterygium ini hanya bisa bekerja sebagai peternak bebek. Meski penglihatannya terganggu, warga desa Grenggeng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini tak patah semangat menjalani pekerjaannya. Menderita pterygium sejak tahun 2022, Sari Abadi ingin sekali matanya dioperasi, namun keterbatasan biaya menjadi kendala. Keinginan Sari Abadi dijawab melalui program operasi katarak pterygium gratis yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan RSPKU Muhammadiyah Gombong. Kalau keluhan nggak ada, tapi cuma nggak dilihat, nggak bisa untuk melihat. Tapi bahwa ada pengobatan mata dari saya, dari MNC Peduli, dan dari Rumah Sakit PKU Gombong. Terima kasih sekali kepada terutama MMC yang telah peduli memerhatikan kesehatan di lingkungan ini. Yang kedua juga terima kasih sekali pada PKU Muhammadiyah Gombong yang telah memfasilitasi kesehatan untuk lingkungan di warga RT 06. Bersama ratusan calon pasien katarak lainnya, Sari Abadi menjalani pemeriksaan mata yang digelar MNC Peduli dan RSPKU Muhammadiyah Gombong yang didukung oleh pemerintah Desa Grenggeng, Karanganyar di kawasan Lembah Lereng, Kebumen. Karena kebanyakan pasien-pasien yang di sini dia lebih sering terpapar oleh sinar matahari. Tapi beberapa juga ada yang katarak karena trauma ya, jadi karena terkena benturan ataupun terkena kayu terus kayak gitu ya, beberapa pasien seperti itu. Kerjasama yang terjalin antara MNC Peduli dengan RSPKU Muhammadiyah Gombong ini terlaksana berkat uluran tangan masyarakat Indonesia yang mendonasikan bantuannya. Bantuan pemirsa di rumah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan.